Indonesia. Ya, negara kita tercinta ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke yang memiliki sekitar 17.499 pulau. Bahkan karena saking banyaknya, sampai-sampai ada banyak pulau yang tidak memiliki nama. Dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta kilometer persegi yang terdiri dari 3,25 juta kilometer persegi berupa lautan, 2,55 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif, serta hanya sekitar 2,1 juta kilometer yang berupa daratan. Dengan luas wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Namun, seiring banyaknya jumlah penduduk dan berkembangnya dunia industri sekarang ini, wilayah laut di Indonesia mulai mengalami tekanan dan ancaman. Dilansir dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, wilayah pesisir dan laut Indonesia sangat rentan terhadap berbagai ancaman pencemaran, baik yang berasal dari aktivitas domestik manusia maupun industri. Berikut beberapa faktor yang mengancam kelestarian laut, diantaranya penebangan hutan mangrove, penangkapan ikan secara ilegal, sampah plastik, pencemaran limbah, penangkapan ikan dengan bom, dan masih banyak lagi. Dari berbagai faktor di atas dapat dilihat bahwa kerusakan ekosistem laut diakibatkan karena ulah manusia itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran bersama untuk melestarikan ekosistem laut. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan berbagai peraturan undang-undang guna mengatasi pencemaran dan kerusakan laut ini. Tapi jika kita sendiri sebagai warga negara tidak peduli akan kelestarian laut Indonesia, bagaimana nasib ekosistem laut di negara ini ke depannya? Lalu upaya apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut ini? Berikut pembahasannya. Yang pertama, mengurangi penggunaan limbah cair. Ketika menggunakan produk kimia, limbah cair usai penggunaannya jika tidak dikelola dengan baik otomatis akan terbuang ke laut. Limbah ini dapat mengancam ekosistem laut apabila mengandung zat kimia berbahaya. Maka dari itu jika memang harus menggunakan, buanglah limbah kimia dengan benar agar tidak mencemari laut. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Laut di bumi saat ini sudah cukup tercemar karena banyaknya sampah plastik. Oleh sebab itu, sebaiknya kita tidak menambahnya dengan mengurangi penggunaan plastik. Misalnya jika kita ingin berbelanja, kita bisa mengganti penggunaan plastik dengan tas ramah lingkungan untuk menaruh barang-barang belanjaan kita. Yang ketiga, tidak menangkap hewan laut sembarangan. Seperti yang kita ketahui, hewan laut seperti ikan, cumi, dan lain sebagainya memang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Namun perlu diingat bahwa tidak semuanya adalah hewan yang bisa kita ambil seenaknya. Apalagi penggunaan bom ikan yang sangat berbahaya bagi ekosistem terumbu karang dan habitat di dalamnya. Yang keempat, aktif berpartisipasi dalam menjaga kelestarian habitat laut seperti kegiatan penanaman hutan mangrove, rehabilitasi terumbu karang. Oh ya, apalagi di zaman modern seperti saat ini, kita bisa memanfaatkan media sosial untuk share informasi yang berkaitan dengan menjaga kelestarian laut. Laut adalah habitat bagi banyak hewan air di bumi. Sebagai sesama makhluk hidup, sudah seharusnya kita menghargai habitat laut sebagai tempat tinggal hewan-hewan di bawahnya. Dan yang terpenting, anak cucu kita kelak masih bisa menikmati keindahan laut Indonesia beserta ekosistem di dalamnya. Mungkin itu saja, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.